Selamat datang di Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang didirikan pada 27 Maret 1981 oleh para kiai, para ulama, para cendekiawan muslim yang memiliki cita-cita untuk mempersiapkan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara bahkan dunia. Sarana dan prasarana perkuliahan yang representatif, indah, bersih, dan nyaman. Fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Islam Malang sungguhlah sangat memadai sekali. Dari sisi laboratorium terus kita lengkapi untuk memberikan satu servis kepada mahasiswa agar supaya mereka keluar dari kampus, mereka memiliki daya saing. Lingkungan yang nyaman untuk belajar, ada gazebo-gazebo, kemudian juga ada pondok pesantren, kemudian juga ada rumah sakit, kemudian juga ada masjid, termasuk UKM yang sangat lengkap untuk mengembangkan potensi dan kreativitas, bakat dan minat mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif, dinamis, memotivasi dan menginspirasi sivitas akademika untuk berlomba unjuk prestasi. Jumlah mahasiswa sangat meningkat. Di sisi lain, dosen pun juga harus kita rekrut menyesuaikan dengan rasio dan kebutuhan mahasiswa itu. Dari sisi akreditasi, Universitas Islam Malang saat ini sudah ada 8 yang telah terakreditasi A. Ini menunjukkan bahwa Universitas Islam Malang memiliki satu progresivitas yang luar biasa, terutama di dalam meningkatkan akreditasi eksternal. Tetapi untuk mutu internalnya pun juga kita bangun sedemikian rupa. Kampus rujukan bagi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Kampus yang penuh dengan nuansa pendidikan karakter dan dengan nilai-nilai kebanggaan keindonesiaan dan keislaman. Unisma memiliki berbagai macam ciri keislaman, ciri keagamaan, dan bahkan ciri keindonesiaan, membangun karakter kepada mahasiswa, terutama dari sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Firka Islamia dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan HCM. Memenuhi persyaratan HCM. Untuk memenuhi seluruh persyaratan HCM, perusahaan disarankan untuk memasukkan informasi-informasi mengenai isu lingkungan karyawan, sosial dan komunitas serta kebijakan perusahaan dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan serta menyatakan bidang-bidang yang tidak dimasukkan di informasinya. Perusahaan juga harus memasukkan analisis menggunakan indikator keuangan dan jika memungkinkan, indikator kinerja kunci termasuk informasi mengenai urusan lingkungan dan karyawan. Selanjutnya, 5 persyaratan Human Capital Management. Yang pertama, HCM mampu membantu praktisi HR untuk merekrut orang yang tepat di posisi yang tepat. Yang kedua, HCM mampu berfokus pada pilihan yang tepat untuk pelatihan dan pengembangan skill karyawan. Yang ketiga, HCM mampu membantu karyawan menganalisis kekurangannya dan mendukung strategi skill improvement. Yang keempat, HCM mampu mendukung perusahaan yang menentukan biaya yang sepadan setelah melihat potensi setiap karyawan. Dengan begitu, perusahaan tidak memaksimalkan requirement of investment atau ROI. HCM mampu meningkatkan rasio retensi karyawan. Selanjutnya, rencana implementasi yang sempurna. Rencana implementasi mencakup tindakan dan langkah yang diperlukan untuk mengimplementasi Human Capital Plan.
Rencana implementasi yang sempurna tersebut meliputi 3. Yang pertama, mengalokasi sumber daya yang dapat ditanggungjawabkan. Yang kedua, menetapkan target waktu untuk mengimplementasi rencana human capital. Yang ketiga, mengalokasi anggaran. Persyaratan wajib untuk menjadi HRD yang baik. Yang pertama, latar belakang pendidikan yang sesuai. Latar belakang pendidikan tentu merupakan salah satu pertimbangan utama termasuk ketika menerima calon karyawan untuk masuk ke divisi HRD. Pada umumnya latar belakang pendidikan yang dianggap sesuai untuk dividen ini adalah jurusan psikologi. Yang kedua, memahami beragam karakter manusia, baik dari segi latar belakang pendidikan, pergaulan, serta cara menerapkan untuk menganalisis persoalan dalam perusahaan itu sendiri. Singkatnya, tiap-tiap orang yang bekerja di sebuah perusahaan tentu memiliki beragam karakter. Yang ketiga, sanggup menganalisis seluk-beluk perusahaan dengan baik. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi perusahaan pada dasarnya wajib memiliki oleh seluruh karyawan. Namun demikian, mengelola SDM tentu perlu menganalisis seluk-beluknya perusahaan dalam waktu relatif lebih singkat. Apabila seseorang HRD sanggup menganalisis seluk-beluk perusahaan dengan baik, tentu penyampaian informasi penting terkait perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, mampu memberikan solusi atas persoalan terkait SDM perusahaan. Mengingat fungsi HRD sebagai jembatan informasi antara karyawan dengan perusahaan, kemampuan analisis persoalan terkait SDM tentu mutlak diperlukan. Pengelola SDM tak sekadar dapat menjadi tempat karyawan untuk berkeluh kesah, namun juga harus mampu memberikan solusi yang paling relevan ketika terjadi kesalahpahaman antara karyawan dengan perusahaan. Yang kelima, yang terakhir, memahami perbuatan berbagi laporan HR. Laporan semacam ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan ketika memantau kinerja tiap-tiap karyawan. Untuk itu, HRD juga harus memiliki kecakapan untuk membuat berbagai laporan yang mencakup kehadiran karyawan, keterlambatan, ketidakhadiran, maupun cuti. Hal-hal semacam ini terkait erat dengan upaya untuk menjaga agar hak dan kewajiban karyawan mampu berwenang perusahaan dapat berjalan secara sepadat. Selanjutnya, persyaratan di dalam dunia kerja memiliki ketentuan rekrutmen karyawan dengan baik sesuai keadaan serta kebutuhan dari operasional bisnis yang dijalankan. Oleh sebab itu, Bhinneka lebih mementingkan aspek pengalaman serta skill dalam bidang tertentu seperti misalnya bidang barista yang sedikit tidak harus mempunyai basis sebagai barista ataupun chef yang memiliki basis dalam bidang tata boga meskipun tidak memiliki jenjang pendidikan yang tertinggi. Dengan kata lain, bahwa setiap SDM yang mempunyai skill yang baik maka tentunya akan dapat menunjukkan kinerja yang baik juga. Selain itu, dengan memiliki attitude yang baik, maka hal tersebut juga akan mendorong untuk menganalisis dengan lebih baik terhadap lingkungan sekitarnya. Fenomena yang menarik di dalam lingkungan dunia kerja saat ini antara lain meliputi 3. Yang pertama, kemampuan SDM untuk menganalisis segala ketidakpastian akan menjadi kunci utama untuk dapat bertahan di dunia kerja. Pengetahuan secara umum memiliki kecenderungan cepat menjadi usang ataupun kurang diperhatikan. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa keterampilan khusus yang bisa digunakan untuk menganalisis masalah melalui kemampuan soft skill atau hard skill. Yang terakhir, bergesernya anggapan bahwa memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempersiapkan seseorang untuk bekerja dengan baik.
Akan tetapi karena kompetensi yang dibutuhkan saat ini begitu luas dan kompleks, sehingga pandangan tersebut menjadi sedikit berubah, sehingga SDM yang harus memiliki pengalaman atau kemampuan yang lebih untuk memasuki dunia kerja. Jadi kesimpulannya adalah human capital, modal manusia, adalah memberikan nilai kompetensi dan pengetahuan perusahaan terhadap SDM, sedangkan human capital management mencakup perencanaan dalam memaksimalkan SDM yang memiliki agar mencapainya kelompok tenaga kerja yang kompeten dan secara mampu menaikkan kualitas dan kerja serta pertumbuhan perusahaan. Sekian pembahasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.